saya terpanggil untuk mendukung PWI-LS. Pertama, dari awal, karena PWI-LS ini satu-satunya organisasi massa, organisasi Islam yang peduli dengan untuk menjaga kehormatan marwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya organisasi yang peduli untuk di Indonesia ini tidak ada kuburan-kuburan palsu yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia ke depan. Karena PWI ini satu-satunya organisasi yang peduli menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rencana hegemoni teman-teman kita para Bahlai yang begitu TSM, terstruktur, sistemik, masif, mau menguasai Indonesia. Luar biasa memang Bang Haji Rhoma Irama tetap gaspol mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dan apa yang dikatakan beliau akan mewakafkan sisa umur beliau untuk PWI-LS itu betul-betul terbukti. Hari ini Ahad tanggal 27 Juli 2025 sukses terselenggara pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah se-Jabodetabek. Dan dalam cuplikan ceramah beliau juga mengatakan kenapa beliau mendukung PWI-LS. Karena arah juangnya PWI-LS itu jelas, satu-satunya organisasi massa keislaman yang di situ itu betul-betul peduli dengan marwah baginda Nabi Muhammad SAW. Munculnya PWI-LS itu karena adanya polemik nasab, adanya arogansi suatu kelompok yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, akan tetapi tidak bisa membuktikan mengatasnamakan cucu Nabi untuk kepentingan duniawi mereka, mulai dari mendawir, ya, kesana kemari jualan sebagai cucu Nabi, terus tindakan-tindakan yang di situ itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Ketika dikonfirmasi ternyata mereka bukan keturunan Nabi. Sebenarnya bagi kita yang awam tidak perlu tesis, tidak perlu tes DNA. Kita tengok saja kelakuannya para Habib Dobolowi ini. Akhlaknya itu wah jauh panggang dari akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin baginda Nabi yang terkenal akhlaknya paling mulia, akan tetapi menelurkan akhlak-akhlak yang naudzubillah min dzalik, rela mengalirkan darah. Tragedi Pemalang kemarin itu salah satu doktrin hasutan provokasi yang dilontarkan oleh Habib Dobolowi sehingga menelurkan orang-orang yang berwatak kejam dan biadab. Kan begitu kan? Ini realita, ini fakta, saudara-saudaraku. Jadi Bang Haji Rhoma Irama kenapa mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah? Ini karena PWI-LS ini adalah satu-satunya ormas
yang peduli dengan marwah baginda Nabi Muhammad SAW, dari orang-orang yang bisanya ngaku-ngaku tanpa bisa membuktikan, dari orang-orang yang bisanya senangnya ngaku-ngaku tetapi tidak berusaha untuk menyeimbangkan perilaku haliyah akhlaknya. Ini sama saja ini mencemarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ada yang kritis, loh, cucunya Nabi saja melakukan perbuatan minum-minuman keras, saya juga tak ikut-ikutan. Cucu Nabi itu tidak pernah sholat, saya juga ikut-ikutan tidak sholat. Suatu ketika, ya ini racun, ini virus yang harus diluruskan. Terus PWLS, alasan Bang Haji Roma Irama kenapa mendukung PWLS? Ya satu-satunya organisasi yang peduli dengan adanya makam palsu, makam pribumi yang berubah namanya menjadi Kabib, ya kan? Cuma PWI. Berarti apa? PWLS ini peduli dengan sejarah negara dan bangsa kita. Tentu kita sebagai penjaga negara ini tentu sadar, ya kan, bahwa sejarah bangsa dan bernegara kita ini adalah simbol yang harus kita pegang teguh orisinalitasnya agar kelak kita wariskan kepada anak cucu kita. Ketika para kabib ini berani merubah semuanya, katanya yang bikin merah putih golongan mereka, yang memerdekakan golongan mereka, terus bahkan yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara adalah golongan mereka. Tentu ini bertentangan dengan fakta sejarah yang selama ini kita ketahui, kan. Nah, ini harus kita lawan. Sangat berbahaya kalau sejarah kita diarahkan menuju kepada mereka, Pak, yang mana rekam jejaknya itu jauh panggang dari itu semua. Masihkah kita diam? Masihkah kita berada di zona aman dan nyaman? Mereka sudah keterlaluan. Berani membelok-belokkan, ngutak-ngatik sejarah kita. Waktunya bangkit, saudara-saudaraku. Iya, ini sangat berbahaya. Leluhur kita berdarah-darah memerdekakan kita. Iya kan, memerdekakan Nusantara. Bukan hanya harta, nyawa dipertaruhkan. Akan tetapi berjalannya waktu, mereka yang tidak ngapa, justru sejarahnya mereka itu menjadi anteknya Belanda, anteknya koloninya, ya kan? Sejarahnya Usman bin Yahya, sang mufti Batavia, dibayar oleh Belanda VOC, bahkan dalam fatwanya itu kan menentang perjuangan pribumi. Ketika pribumi all out menubuhkan jiwa patriotisme, nasionalisme untuk merdeka, justru malah mengeluarkan fatwa bahwa jihad bertentangan dengan pemerintahan kolonial itu, tauhid itu. Wah, ini kan sudah tidak benar ini. Ya wajar dong, seumpama generasi-generasi mereka itu ya seperti itu, ya kan, maunya ongkang-ongkang kaki tapi hidupnya itu enak, ya kan, pendatang baru tapi tidak tahu malu. Wah, ini luar biasa Bang Haji. Kita harus termotivasi di usia beliau yang terbilang sudah tua, ya, sudah sepuh. Semangat beliau luar biasa, sekalipun diintimidasi, sekalipun mau dipersekusi, sekalipun mau digeruduk, pantang surut. Ya buktinya apa? Hari ini sukses melantikan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di lapangan Soletarekon Depok. Padahal ini kandangnya Kabib dan para jongos-jongosnya. Terima kasih.